Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam ya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengadaan barang dan jasa. Sebelum lanjut dalam materi, uh, perkenalkan nama saya Gunarto Umana, NIM 2019 52042, kelas B semester 5. Program studi Teknik Sipil, Universitas Tribhuwana Tunggadeli Malang. Kita masuk dalam materinya. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam peraturan meliputi barang, pekerjaan, konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain, cara, swakelola, dan atau penyediaan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pengadaan barang dan jasa. Jadi ada meliputi barang, pelaksanaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya, cara, swakelola, dan atau penyediaan. Kemudian ada tujuan. Itu ada 8 bentuk tujuan. Pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan. Kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. 7, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang kedelapan, mendorong pengadaan barang berkelanjutan. Ini adalah bentuk-bentuk tujuan dari pengadaan barang dan jasa. Itu ada 8. Perlu kita pahami bersama dengan bentuk tujuan dari pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang keempat adalah bentuk kebijakan. Kebijakan ada 9. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang dan jasa lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Keempat, mengembangkan marketplace pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia (SNI). Kemudian yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Itulah yang perlu diperhatikan. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Inilah bentuk-bentuk kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa. Itu ada 9 kebijakan. Kemudian ada prinsip. Yang pertama, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Jadi ada ah, 7 prinsip dasar. Inilah prinsip-prinsip dari ah, pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang masuk pada berikutnya adalah siklus tahapan dan proses pengadaan. Jadi inilah bentuk-bentuk siklusnya dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, proses pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan dan pemanfaatan, perencanaan planning, programming, penganggaran budgeting, pemeliharaan penyediaan, pelaksanaan kontrak dan pembayaran, penyerahan pekerjaan handwork. Ini adalah bentuk-bentuk dari siklus atau rantai dalam pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian peraturan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, pengadaan barang atau jasa pemerintah peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Kemudian yang berikut yang kedua, pokok perubahan. Ketiga, struktur Perpres nomor 54 tahun 2010, 19 bab, 139 pasal penjelasan. Yang keempat, struktur Perpres nomor 16 tahun 2018, 15 bab, 94 pasal. Yang kelima, 12 pengaturan baru. Yang keenam, perubahan istilah Perpres nomor 54 tahun 2010 ke Perpres nomor 16 tahun 2018. Yang kedelapan, perubahan pengaturan. Jadi inilah peraturan pemerintah dari tahun 2010 dirubah ke Perpres nomor 11 tahun 2018. Kemudian ada pelaku pengadaan barang pada pasal 8 PA, PKPA, PKP, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, PJPHP, PPHP, penyelenggaraan swakelola penyediaan. Pasal perubahan opsi G dihapus. Jadi ada perubahan dalam pelaku pengadaan barang dan jasa pada pasal 8. Ada perubahan pada huruf D dihapus ya. Kemudian yang berikut adalah persiapan pengadaan jenis kontrak. Pasal 27, kontrak putar kunci. Yang pertama, penyediaan setuju pengembangan proyek secara lengkap sampai selesai termasuk pasangan perlengkapan. Kemudian siap dioperasikan dan dihuni. Kontrak biaya plus imbalan. Yang pertama, penanganan keadaan darurat. Yang kedua, nilai kontrak, nilai aktual plus imbalan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk persiapan pengadaan kontrak pada pasal 27, kontrak putar kunci ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari. Kemudian yang berikut swakelola. Pengadaan barang atau jenis jasa melalui swakelola. Adapun cara memperoleh barang atau jasa usaha. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan atau pemeliharaan, pelatihan, kursus, penataran, seminar, karya, atau penyuluhan. Ketiga, jasa penyelenggaraan kegiatan sayembara atau konten. Keempat, jasa pemeliharaan penyediaan barang atau jasa agen pengadaan dari unsur UKPBJ, kementerian, lembaga,
pemerintah daerah. Kemudian yang berikut masuk dalam penyelenggaraan swakelola. Penyelenggaraan dilaksanakan oleh penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang memiliki tugas meliputi tim persiapan, menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim pelaksana, tim melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan penyerapan anggaran. Yang ketiga, tim pengawas, pengawas persiapan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola penyerahan hasil pekerjaan. Dan ini adalah bentuk dari penyelenggaraan swakelola. Jadi inilah yang dibentuk dalam penyelenggaraan swakelola dalam pengadaan barang dan jasa. Kata sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan Rahayu.